tetap sehat ya. Kita akan lanjut ya setelah mempelajari sistem bilangan di komputasi ya. Ada beberapa yang kita bahas kemarin, biner, okta, heksadesimal ya. Ada desimal dan masing-masing peruntukannya pun ada ya. Misalkan biner ya atau mungkin heksadesimal ya, selain di mana di ranahnya kriptografi juga ada di watermarking misalnya, atau mungkin di hash gitu ya. Oke. Nah, saat ini kita mempelajari bagaimana sih sebenarnya saat dilakukan penjumlahan atau mungkin perkalian ya, bahkan nanti pembagian, nah begitu ya. Oke, aritmatika sistem bilangan di sini berguna ya untuk menentukan berbagai macam implementasi sistem bilangan. Seperti penentuan alamat pada jaringan, nah ini benar ya. Ada pengklasteran, menentukan alamat memori ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, penjumlahan adding ya, sebenarnya ada dua, penjumlahan sama modulo kalau di kriptografi ya. Tapi di sini ada penjumlahan, ada perkalian ya, dan ada pembagian ya. Kalau untuk yang penjumlahan ya, yang harus diperhatikan adalah basisnya yang akan dioperasikan ya. Oke. Oke. Di sini kita akan pelajari penjumlahan bilangan biner ya. Ada istilah carry ya, sama seperti misalnya saat kita menjumlahkan biasa 9 ditambah 5 gitu ya di desimal. Ketika dia sudah melebihi dari angka basisnya desimal yakni 10, maka dia akan ibaratnya menyimpan angka 1 di sebelah kirinya gitu ya. Oke. Jadi ini juga sama di sini ya. Dan untuk penjumlahan atau yang operasi di sini ketika 1 bertemu dengan 1 ya. Jadi itu akan menjadi 0 ya. Seakan-akan dilakukan bukan lagi operasi aritmatika desimal ya. Karena ada exclusive OR namanya ya. Seperti itu. Oke. Nah, penjumlahan bilangan desimal di sini kalau misalkan basisnya adalah 10, nah ya misalkan 3 tambah 8 yang di sini. Oke. 13 tambah 38 ya. Nah, maka saat 3 ditambah 8, 11 ya. Angka satunya nih ya ada di sebelah kirinya lagi ya, nambah nanti. Oke, nanti semuanya ditambahkan yang terakhir ya. 1 yang tadi ditambah 1 tambah 3. Oke, adapun misalkan contoh yang lain misalkan 729 ditambah 518 begitu. Bagaimana cara menjumlahkannya? Itu juga bisa. Oke. Nah, cuma di sini ketika di sini dia ada 3 digit, lalu di sini pun 3 digit. Sementara hasil dari penjumlahannya pun dia memiliki 4 digit. Oke, nah kita sebut dengan overflow ya. Oke, seperti ini ya. Ini langkah-langkahnya nih, 3 ditambah 8, 11 ya. 11 dikurangi dengan desimal, desimal basisnya adalah 10 ya. Misalkan nanti dia basisnya dia ternyata okta, maka dikurangi dengan 8 ya. Misalkan 3 tambah 8, oke. Nggak mungkin ya, okta 8-nya 3 tambah 7 misalnya, 10 ya. Nah, 10 sudah lebih besar dari 8 ya, maka carry-nya adalah 2 ya. Karena 2 sudah lebih kecil dari 8, maka berhenti dia. Kalau enggak, maka tetap dikerjakan ya. Seperti itu, oke. Nah, penjumlahan bilangan biner. Nah, ya, dilakukan dengan menambahkan 2 bilangan biner di mana bila terjadi kelebihan penjumlahan ya, yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 2, maka kelebihan tersebut akan disimpan sebagai carry ya. Oke. Misalkan 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 dia 0 ya, tapi di sebelah kirinya masih menyimpan 1 ya. Carry 1. Paham ya? Contoh di sini ya 010 maaf 0101 ya basis 2 ditambah 1001 basis 2. Oke, nah kita lakukan hal yang sama ya seperti yang di desimal. Jadi 1 tambah 1 dia 0. Nah, masih menyimpan carry di sini. Oke. Menyimpan carry. Nah, 1 tambah 0 tambah 0 1 gitu ya. 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 pun 1. Masih sama ya.
Coba untuk bilangan ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, kita ke contoh kedua. 1101 ditambah 0100 ya. Bagaimana ya? Kalau kita di sini 1 tambah 0 ya masih 1, 0 tambah 0 1 tambah 1. Nah, oke, 0 carry 1 di sini ya. Oke, carry 1 di atas ini ya. Ini carry-nya dia ya, paham? Oke. 1 tambah 1 ya. 0 lagi ya, dia punya carry. Nah, oke, dia kita sebut dengan overflow ya. Pada penjumlahan di samping melibatkan dua carry ya, kelebihan dalam perhitungan, oke? Dan overflow kelebihan jumlah bit pada hasil perhitungan. Itulah sebabnya nanti kalau teman-teman di bahasa pemrograman atau di database, kalau tipe datanya integer itu ada batas maksimalnya ya. Atau mungkin misalkan unsigned integer ya, atau mungkin word atau byte ya, atau short integer ya. Misalkan sekian, anggaplah suatu bilangan integer A ditambah B, kenapa hasilnya minus gitu ya? Nah, itu bisa jadi karena kelebihan dari bisa jadi disebutkan karena kelebihan dari batas maksimal dari bilangan integer tersebut ya. Oke, jadi jangan kaget nanti kok nilainya berbeda ya katanya. Kalkulatornya salah nih atau mungkin program kita salah, enggak ya. Kecuali teman-teman misalkan apa namanya? Mendeklarasikannya sebagai double atau real, nah itu masih bisa ya dioperasikan ya, misalkan sekian banyak digit tambahkan sekian banyak digit ya, bisa seperti itu. Atau kalau bilangan pecahan misalkan teman-teman tidak begitu paham, bisa menggunakan tipe yang di Java itu namanya long integer ya, seperti integer tapi dia lebih banyak kapasitasnya ya, sehingga jumlah digit yang bisa dihasilkannya pun besar ya. Oke, meskipun misalkan kita ingin menjumlahkan hanya ratusan ribu misalnya, boleh nggak Pak kita gunakan tipe long integer? Silahkan ya. Oke, tapi jelas di situ memori dia bertambah begitu ya. Oke, sekarang untuk penjumlahan bilangan oktal. Nah, gini ya. Oke, untuk bilangan oktal di sini tetap harus kita sampaikan ya, deklarasikan ya, basisnya 8 misalnya. 32 ditambah 14, nah, masih sama, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 1, 4 ya. Untuk contoh ini dia tidak ada carry dan tidak ada overflow ya. Oke, nah untuk yang contoh kedua, 427 ini basis 8 ya, oktal ya. Ditambah 512, 7 tambah 2, nah 9. 9 lebih dari 8, oke. Sehingga kita akan menuliskannya 9 dikurangi 8, 1 di sini. Oke, karena dia masih 1, punya carry di sini ya. Oke, 1 ditambah 2, 3, ditambah 1, 4 ya. 4 tambah 5, 9 lagi ya, 9. Oke, masih sama ya, dikurangi 8, 1. 1 tambah 0 di sini 1 ya. Ini juga kita sebut dengan overflow ya. Oke, kenapa? Karena di sini dia 3 digit dan di sini pun 3 digit ya. Di sini dia hasilnya 4 digit. Oke, seperti itu ya. Untuk bilangan heksadesimal bagaimana? Langkahnya sama ya. Yang penting teman-teman di sini diperlukan adalah cermat ya, teliti dan tidak terburu-buru. Oke, sekali lagi cermat ya, cermat. Hati-hati kadang misalkan 2 ditambah 3 ya. Ada yang menuliskan 6 ya. Dia karena sudah saking banyak angka-angka sehingga seakan-akan dikali ya. 2 dikali 3 padahal 2 tambah 3 ya. Oke, ataupun yang lain misalkan ya, hati-hati. Oke, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 8, 12. Nah, 12 itu dia kalau 10A, 11B, ya 12C ya, maka kita tulis 12 ya. Nah, bagaimana Pak kalau kita nulis sekarang C9, ini basisnya 16 ya, heksa ya, ditambah A1. Oke, masih sama. 9 tambah 1, 10 ya, ditulis. Nah, C ini 12 ditambah 10. 12 tambah 10, 22.
lebih dari 16 ya. Karena lebih dari 16, maka kita kurangkan dengan 16. 22 dikurangi 16, nah ini ya. Oke, 22 dikurangi 16 sama dengan 6 ya. Namun dia masih carry 1 ya. Jadi jawabannya adalah 16A ya. Oke, paham ya? Oke. Semua ini kalau kita review kembali ulang ya. Melihat dari desimal ya. Penjumlahan yang pernah kita lakukan ya di mata pelajaran namanya berhitung dulu ya. Nah, ini kembali lagi kita ulangi dengan contoh-contoh wawasan yang lebih luas lagi ya. Ada desimal, ada heksa, ada biner ya, ada okta. Mungkin teman-teman nanti akan bikin basisnya adalah 30 misalnya. Bisa jadi ya. Kalau sudah nanti suatu saat ternyata teknologi di komputer berubah ya. Ternyata ada yang bisa mengusulkan, misalkan namanya adalah Fiona, kata Fiona, kalau kita gunakan basisnya 30, maka untuk pengalamatan IP address atau mungkin alamat MAC address ya, atau mungkin bisa digunakan di kriptografi itu lebih mangkus ya, lebih powerful, lebih tahan untuk bilangan untuk serangan gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Silakan lakukan penelitian seperti itu, oke? Oke, dari seperti desimal ini ya, kita awali lagi. Ya, ini sangat sangat mudah ya, seperti ini. Jadi teman-teman nanti diharap yang paling utama adalah ini ya. Yang lainnya pun sama dia. Ketika sudah melebihi dari basisnya, maka akan dijadikan dia carry ya ke sebelah kirinya ya. Ini yang okta, oke, ini yang hexa ya. Oke. Oke, untuk subtraction sekarang ya, hal yang perlu diperhatikan adalah basis dari sistem bilangan ya yang akan dioperasikan. Bagaimana Pak kalau basisnya tidak sama? Maka langkah pertama adalah samakan dulu basisnya. Oke, misalkan 1, misalkan bilangan desimal dikurangi dengan basis bilangan okta misalkan. Disamakan, apakah mau disamakan ke desimal atau ke okta, atau mungkin ke dari oktal semuanya ya, ke oktal. Bebas ya. Hal yang perlu diperhatikan ya tadi adalah basisnya sekali lagi ya. Jika hasil pengurangan bernilai negatif, ya, lebih kurang dari 0, maka pinjam 1 digit dari sebelah kiri ya. Borrow, meminjam ya. Dan nilai borrow 1 sama dengan nilai basis bilangan tersebut. Oke. Nah, pengurangan bilangan biner ya. 0 dikurangi 0, 0 ya. 0 dikurangi 1, 1 BR1, borrow ya. Kalau carry dia menyimpan ke kiri ya. 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0 juga ya. Ya oke ya. Di sini teman-teman harus cermat ya. Contoh di sini 1101 basis 2 dikurangi 1001 basis 2 ya. Maka tadi ya 1 dikurangi 1 masih sama 0, ini 0, 1 dikurangi 0 1 ya, 1 dikurangi 1 0 ya. Enggak ada masalah di sini ya. Untuk contoh kedua, nah ini yang lebih seru. Pak, di sini 4 digit, di sini 3 digit. Nah, ini kita akan tambahkan 1 digit 0 ya di depan ya, biar menyamakan 4 digit ya. Oke, 1001, 0100 ya, dikurangkan ya. 1 dikurangi 00, 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 1, nah di sini dia 1 ya, tapi BR1. Oke. Nah, sehingga satunya pun sini sudah diambil, dia hilang, tidak lagi 1 tapi 0 ya. 0 dikurangi 0, 0 ya. Jadi jawabannya adalah 101 ya, seperti itu. Oke. Mirip ya seperti yang di desimal ya, kita minjem dulu ya di sebelah kirinya katanya. Oke. Bagaimana untuk okta masih sama dia ya. Oke. 32 dikurangi 14 ya. 2 dikurangi 4, nah di sini. Bagaimana Pak dia kok bisa 6 gitu ya? Nah, karena di sini dia min 2 ya. Kalau tadi ada langkahnya, kalau dia bernilai negatif katanya,
maka kita akan pinjamkan dulu sebelah kirinya. Oke. Oke, nah di sini dia jelas hasilnya apa? 2 dikurangi 4 min 2, benar ya? Langsung kita tambahkan dengan 8, tapi sekali lagi yang 3 nanti dia sudah berkurang 1, ya. Karena sudah diambil untuk apa namanya? Sebagai pinjaman dulu ya, untuk satuannya tadi yang paling kanan yakni 2. Oke. Sehingga 2 dikurangi 4 min 2, langsung aja min 2 berarti dia 6. Misalkan nanti di sini ada 1 dikurangi 5 ya. Min 4 tambah 8, 4 ya, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini pun bukan 3 lagi tapi 2. 2 dikurangi 1, 1 ya. Jadi 16 basis 8 hasilnya. Oke ya. Lalu 512 dikurangi 427. Nah, 2 dikurangi 7 min 5. Min 5 tambah 8, 3 ya. Di sini pun sudah 0 ya. 0 dikurangi 2 min 2. Min 2 ditambah 8, 6 ya, seperti itu. 5 pun sudah dipinjam ya, borrow dia ya. 4 dikurangi 4 jadi 0 seperti itu ya. Oke. Paham ya ini ya? Monggo kalau ada yang mau bertanya dulu silahkan. Oke, kalau tidak ada, untuk bilangan heksa bagaimana? Oh, desimal ya, desimal ini masih sama ya. Ini sepertinya agak keliru ya, bukan plus ya, tapi ini minus ya. Ini pun sama min ya. Keliru simbolnya. Oke, mana Ryan? 38 dikurangi 13 ya, 8 dikurangi 3, 5 ya, 3 dikurangi 1, 2. Kalau sekarang 712 ya dikurangi 529. 2 dikurangi 9, nah, min kan ya? Min 7 tambah 10 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 3 ya. Paham? Oke, di sini pun jadi 0 ya. 0 dikurangi 2, nah pinjam 1 lagi ya. Oke, maka 10 ya dikurangi 2 8. Di sini dia sisa 6. 6 dikurangi 5, 1 ya, begitu ya, bilangan desimal. Oke. Oke, bagaimana? Bagaimana nih Asraf, Fatmawati, terus Fatan ya, dan teman-teman yang lain? Gampang masih ya ini ya? Oke. Pengurangan bilangan heksadesimal. 80 dikurangi 43. 0 dikurangi 3, min 3 ditambah 16 adalah berapa? 13. 13 itu heksanya adalah karakter D ya. 8 sudah berkurang 1 ya. Jadi 7 dikurangi 4. Oke. Berarti dia sama dengan 3 ya. Oke, paham ya? Karena dia sudah borrow 1 ya, minjem 1 tadi ya. Sehingga setelah dia dikurangi 8 dikurangi 4, maka dia pun ada lagi ya, dikurangi 1. 1 ini dari yang borrow. Pak, bagaimana kalau nanti hasilnya negatif? Ya tetap ya, nggak apa-apa. Dan negatifnya di depan ya. Oke, ini kita yang bermain di bilangan diskrit positif dulu ya. C9 dikurangi A1. 9 dikurangi 1 tidak ada masalah, 8. C ini 12 dikurangi A10, berarti 2 ya. Oke. Heksadesimal ya. Nah, ya ini yang akan seru ya. Multiplication ya, perkalian ya, multiply. Nah, bilangan biner perkaliannya dia perhatikan ya. Ini yang terjadi pada arithmetic logic unit ya, pada ALU. Oke. Ketika 11 kita kalikan 10. Nah ya. Bagaimana ya di sini? 11 dikali 11 dikali 1 0 ya. 0 dikali 1 0, 0 dikali 1 pun masih 0 ya.
Lalu 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1. Baru kita jumlahkan ya. Oke, kita jumlahkan. Mana nih tadi? Kalau kita jumlahkan semua di sini ya. Ya, ini ada berapa nih? 0 tambah 0, 0 tambah 1, ya 0 tambah 1, 1, 1, 1, 0 ya. Ini sama seperti kita mengalikan 2 ya. Jadi 1, 1 ya, dikali 1, 0, 1, 0 kan adalah 2 sebenarnya. Oke, bagaimana kalau sekarang kita kalikan dengan 4? Ya, 1, 0, 0 ya. 1, 1, 0, bagaimana? Oke, masih sama. Ini 0 dikali ini 0 semua ya. 0 yang kedua dikali ini pun masih 0 semua. Lalu 1 dikalikan ini pun 1 semua ya. Lalu kita kalikan ya. Oke, maaf kita tambahkan ya. 0, 0, 0, ini 1, 1 ya. Gampang ya. Hal ini katanya dia masih sama seperti yang di atas. Sama halnya dengan 110 katanya dia, 110 dijumlahkan sebanyak 4 kali ya. Nah, itulah kenapa kalau untuk perkalian ya, proses perkalian di komputasi paling cepat itu kita bisa dengan melakukan penggeseran bit ya, daripada katanya memproses secara desimal atau mungkin okta ya, atau mungkin menjumlahkan sebanyak misalkan A dikali B menjumlahkan A sebanyak B kali, atau menjumlahkan B kali sebanyak A kali ya. Jadi paling cepat tetap dia menggeser bit ya daripada tadi ya. Oke. Bilangan okta bagaimana? Nah ini dia langkah-langkahnya. Sebenarnya masih sama dia ya. 41 dikali 10 ya. 0 kali 1 masih 0 semua. Kalau dikali 0 dia pasti dia 0 ya. Lalu 1 dikali 1, 1 dikali 4, 4 ya, baru dijumlahkan ya. Ketika nanti dijumlahkan dia ada kelebihan ya, dari kalau okta di basisnya adalah 8, maka seperti biasa ya akan menyimpan carry 1 ya ke samping kiri ya, seperti biasa ya. Misalkan nanti di sini ada lagi misalnya bukan 10, misalkan di sini adalah 2 ya. 41 dikali 20 ya, basisnya adalah okta berapa? Nah, ketika di sini 0 semua, maka yang berikutnya adalah 2 dikali 1, 2. 2 dikali 4, 8. Nah, 8 berarti kan lebih dia ya. Maka diisinya dengan 0 ya. Baru di sebelah kirinya 1, 1, 0, 1, 0 ya. 1010 basis 8. Jadi itu hati-hatinya di sana ya. Perkalian bilangan desimal, saya yakin teman-teman sudah paham ya. Paham? 5 dikali 1 itu 5, 5 kali 2, 10 ya. Lalu 1 kali 1, 1 kali 2, 2 ya. 315 ya. Oke, ini prosesnya teman-teman bisa, silahkan. Oke, jumlahkan aja 21 sebanyak 15 kali ya tadi ya. Bilangan heksadesimal bagaimana? Nah, seperti ini dia. Oke, ini itu ya, 15 kali ya. Kalau C2, oke, maka C2 ini dijumlahkan sebanyak 15 kali ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, E, F. Oh, E ya, F itu 15 ya, E 14 ya, benar ya, 14 ya. Oke, hati-hati ya. Nah, di sini pun sama. Oke. Dijumlahkan saja ya untuk heksadesimal seperti itu katanya dia. Oke. Pembagian ya. Nah, kebalikan dari perkalian. Bilang dulu saya ketika bilang sayur. Oke. Pembagian dilakukan dengan melakukan pengurangan yang berulang. Pembagian terdiri dari hasil bagi dan sisa bagi. Jadi ada divisor, ada
maaf, dividen dan ada modulo ya. Modulus ya. Oke, 110 dibagi 10 ya. Oke, ini masih ingat nggak teman-teman nih ya, notasi seperti ini? Oke, kalau dulu kita misalkan seperti ini ya, misalkan apa, 1000 ya, misalkan, oke, dibagi dengan 5 misalkan ya, bisa kita tulis seperti ini ya dulu ya. Nah, gini ya, ini dia 5, di sini ya, sama ya, ini dia 1000 ya, misalkan. Oke. Hasil bagi itu di paling atas ya, kita cuma taruh di samping kiri ya. Bisa di sini ya, ataupun di sini juga bisa ya, silahkan ya. Oke ya. Nah, 10 di sini membagi 110. Maka ketika kita kalikan satu yang pertama ini ya, satu yang pertama ini, oke ya. Coba kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, oke. Nah, kita bagi dengan yang angka 1 pertama, maka di sini 10 ya. Setelah itu kurangkan lagi ya. 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0 ya. 1, 0, oke. 0 dapat dari mana nih 0-nya? Dapat dari yang di sini ya, seperti biasa. Oke, lalu kita kalikan 1 lagi di sini ya, maka 1, 0, oke, dikurangi ternyata sisanya 0 di sini ya. Ini adalah di sini hasil bagi, ini adalah sisa bagi ya. Oke, seperti itu ya. Langkah-langkahnya ada perulangan pertama ya. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Paham ya? Kalau untuk okta bagaimana? Masih sama ya, misalkan 32 ya. Ketika kita kalikan 32, 6 kali berapa dikali ini dia bisa menghasilkan ini? Maka kita dikali 4 ya, 6 dikali 4 adalah 24 ya, sebentar. Perkalian okta di sini 6 ya. Ini basisnya 4, basisnya adalah desimal, okta di sini 8 ya. Nah, ketika dia 30 ya, coba 6 kali 4 adalah kan 24 ya. Oke, tapi di situ kita tulis 30 ya. Nah, ini dia okta ya. Okta di sini coba perkalian tadi, kalau okta bagaimana ya? Kita balik dulu sebentar ya. 6, 4, perkalian bilangan okta 41. Oke. Nah, di sini tadi oke. 32 dikurangi 6 adalah 24 ya. Ini keliru berarti ya. Setelah itu 24 dikurangi 6, 16 ya. 16 dikurangi Mas ya. Dengan masih sama ya. Terus lanjut ya. Kita sebaiknya mengacu pada ini ya, mengacu pada di sini aja ya, per iterasi itu ya. Jadi dikurangi 6, 24 ya. Kurangi 6 lagi terus dia, kurangi terus sampai bernilai kalau 10 dia masih lebih besar dari dari okta, dari basisnya 8, kurangi lagi jadi 4 di sini ya. Maka 4 di sini ya. Satu lagi bersisa berapa gitu ya. Nah, ketika 4 kita kurangi lagi sudah cukup ya, nggak bisa lagi dia 4 di sini. Nah, oke. Lalu masih bersisa kata dia ya, bersisa 2 di sini. Oke.
Karena 8 dikurangi, saat dikurangi, misalkan ya, kita kurangi lagi, ya, 4 dikurangi 6 min 2 ya. Nah, min 2 di sini sudah lebih sangat kecil ya, nggak dari 4 saja sudah cukup di sini dia ya. Oke. Hasil pengurangan katanya dia di sini. Oke, sisa baginya 4 ya. Maaf, hasil baginya 4, sisa bagi 2 ya. Oke, sisa bagi 2. Oke. Sebentar ya. Oke, ini silakan kalau ada yang ingin mengkoreksi ya, teman-teman ya, atau mungkin menambahkan. 32 dikurangi 6 ya. Setelah itu hasilnya 24, benar ya. 24 dikurangi 6 lagi, hasilnya 16. 16 dikurangi masih 10, masih lebih besar ya daripada 8 ya. Oke, 10 dikurangi 6, 4 ya. 4 pun sudah lebih kecil ya. 4 lebih kecil sudah dari 8, maka cukup kata dia ya. Oke. Sisa baginya 2 ya, basis 8. Berarti 4 dikali 6 ditambah 2 nanti ya sini ya. 4 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 2 ya. 24 tambah 2, 26 basis 8. Oke, coba kita cek dulu di sini. Silakan ya, kalau ada yang mau tadi atau yang ini pun ditanyakan silahkan ya, kita cek lagi ya. 32 ya, basis 8 ini 4 basis 2 ditambah 2 pangkat 8 ya, dikali 6 24, 4 dikali 6. Oke. 4 kali 6 24 ke basis 8. Basis 8 berarti oke, ini nanti kita cek lagi ya. Oke. Bagaimana dengan pembagian pada bilangan desimal dan heksadesimal? Kalau untuk desimal kita bisa ya, untuk heksadesimal ya. Oke, silakan latihan dan lakukan pembuktian dengan mengkonversi hasil bagi dan sisa bagi ke dalam sistem bilangan yang dikuasai ya. Oke, ini sudah selesai. Tinggal ini ya tadi terakhir. Oke. Hasil baginya 1, 1, sisa bagi 0 ya. Enggak pas dengan yang di sini ya. Karena ini sama ini ya. Sementara di sini tadi oke. Nah, ini dia ketika dikurangi terakhir ini 4. Oke, nah sisanya 2 itu kemana gitu ya. Oke, sisanya kemana? Terakhir 1, 1. Ini dia 4, benar 4 ya. Hasil baginya 4 ya, sama ya. Nah, ini yang keliru di sini dia nih. Oke. Hasil sisa baginya bukan 2 ya. Nah, di sini dia ini ada yang keliru, sepertinya ada yang keliru ya. Oke ya. Nah, ini dia sisa bagi ya, sisa bagi. Oke,
Oke, tapi ditulisnya 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3, 4. Oke, ini sisanya, harusnya sisanya 4 juga ya. Oke, ini ada kekeliruan ya, sama seperti yang di mana kemarin ya, di slide sebelumnya. Oke. Oke ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, ini dia perkalian ya, perkalian pasti di akhir. Oke, enggak di sana. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. 32 dibagi dengan 6. 6 dikali dengan 4 adalah 24 ya. 24 ini 8. Ini 6 kali 1 ya. 6 dikurangi lagi 2. Itu adalah 4 ya. Basis 8. Oke ya, teman-teman itu dulu ya hari ini kita. Oke, sambil menunggu ininya slide ya. Ini minggu ke-9 ya. Tapi ini dari yang tahun lalu ya. Aritmatika sistem bilangan. Oke, aljabar aritmatika ya. Diskal. Oke ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan di sini, teman-teman? Claudia, Zahra, ya, Tommy, Adurun Nafis. Oke, silahkan ya, kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, nah teman-teman, diminta untuk tadi ya latihan di slide yang terakhir. Oke. Mungkin itu dulu ya dari saya sehari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan ya tugasnya ya. Kalau tugas yang kemarin sebaiknya masih dikerjakan, yakni membuat program ya. Kan hari Jumat ya, maka harus bisa membuat program untuk melakukan konversi ya. Konversi dari suatu desimal ke biner atau desimal ke heksa ya, atau mungkin biner ke okta, biner ke heksa ya, dan seterusnya ya. Bahasa pemrogramannya pun bebas, oke. Bisa Python, Java, ada PHP, boleh database bagi teman-teman yang suka database ya, atau mungkin bahasa Pascal ya, atau mungkin C silakan ya, atau .NET. Kemarin ada yang .NET ya, kalau nggak keliru Ardan .NET ya. Oke, mungkin begitu dulu ya dari saya hari ini ya. Terima kasih semuanya. Saya stop dulu ini